Oke. Oke. Aku izin share screen ya. Silakan. Segala puji syukur hanya Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, langkah baiknya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai, teman-teman semuanya. Oke, saat teduh selesai. Ya, teman-teman, mari kita nyanyikan pujian pada hari ini, yaitu dari segala puji syukur. Nyanyikan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu, ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu, Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu, Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu, Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya.
Tuhan. Haleluya. Oke, teman-teman, kita memasuki panggilan beribadah yang secara berbalas-balasan ya. Yaitu saya dan J adalah teman-teman semuanya. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke dari hari. hari ke hari. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Ya, teman-teman, kita akan memasuki doa syukur. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala dan lipat tangannya. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah kami lewati, dari aktivitas kami dari pagi hari hingga sekarang ini. Pada hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami pada kebaktian remaja ini Tuhan, walaupun melalui daring, kami tetap selalu bersyukur. Kami berdoa juga Tuhan, kan kami rindu untuk kami bisa bersekutu kembali secara langsung seperti dulu. Berkati juga Tuhan untuk teman-teman kami yang masih belum bisa bergabung di kebaktian ini, agar nantinya bisa bergabung kembali. Dan berkati kami juga Tuhan, agar selalu dalam penyertaan saja, dan berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, teman-teman, masih ada yang ingat nggak yang lagu Di Bawah Kepak Sayapmu itu kan kayak lagu pilihan banget waktu sebelum pandemi ya, di gereja dulu itu kebaktian pemuda remaja. Nah, kita akan menyanyikan lagu yaitu Di Bawah Kepak Sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Oke, kita masih ketetapan Allah. Marilah kita bersama mengarahkan hati kita pada ketetapan Allah agar kehidupan kita senantiasa terarah pada kehendak Allah, sebagaimana tertulis dari kitab Efesus 4 ayat 20-24. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan. Ya, kita akan memasuki Mazmur pujian, yaitu dari Mazmur 100. Seperti biasa yang menjorok ke dalam teman-teman semuanya ya. Mazmur pujian dari Mazmur 100. Oke. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk keban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya teman-teman, sebelum kita memasuki mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kami undang Engkau Roh Kudus untuk menerangi mata hati kami saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Herwin. Dipersilakan. Baik, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita membacanya dan merenungkannya bersama-sama, kita akan merendahkan diri di dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus menyertai setiap kita untuk memahami bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kami, khususnya hari ini, setelah setiap kami, sebagian dari kami, mungkin ya Bapak yang telah mengikuti ibadah kami, baik yang on-site maupun di dalam YouTube Tuhan, dan kami bersama-sama menikmati hari ini bersama dengan Tuhan dan bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan. Dan malam hari ini, Tuhan masih memberikan waktu yang terbaik kepada kami. Dan sungguh kami boleh memanfaatkan waktu yang terbaiknya dengan sungguh-sungguh untuk bersama-sama kembali kami diajak untuk bersaat teduh sejenak di dalam ibadah kaum remaja. Tuhan Yesus, sungguh kesempatan yang tidak semua orang lain bisa memilikinya ya Bapak, tetapi kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masuk di dalam persekutuan ini ya Bapak. Dan biarlah kami boleh bersungguh-sungguh di dalamnya, kami boleh bersungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan, dan firman Tuhan biarlah yang akan menopang kami, menguatkan, membaharui kami bahkan di dalam kami melakukan dan menjalankan kehidupan kami, khususnya untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapak, bagian firman ini akan kami baca dan renungkan bersama-sama, namun kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai mengurapi setiap kami untuk kami boleh memahaminya. Dan Kau berkenan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk membaca firman-Mu yang kudus. Di dalam kasih-Mu, kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak-kakak, anak-anakku yang di dalam kasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah diwartakan, diumumkan, kalau nggak salah ada 2 minggu ini ya, dan kait tadi terambil dari Efesus, atau lebih lengkapnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal yang kelima, hanya 3 ayat, ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama. Tentu saja yang berbahagia adalah setiap kita yang dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom, selamat malam. Anak-anakku, adik-adik, kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Kalau saya merasanya kok sudah lama sekali saya tidak bertemu dalam ibadah kaum remaja, kaum pemuda, dan ketika saya dihubungi sama Kania, saat itu saya agak takut karena saat itu ada asal informasi tanggal 8 Mei, ternyata Kania meralat itu tanggal 15. Jadi kalau tanggal 15 saya sangat-sangat tunggu, bersedia sekali, dan ini kebahagiaan saya bisa kembali bertemu dengan anak-anak, adik-adik, kakak-kakak di tempat ini, walaupun secara virtual. Dan tadi firman Tuhannya dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya kok selalu kalau dari surat Rasul Paulus kepada jemaat dimanapun selalu punya perasaan yang kagum ya. Kagum terhadap sosok pribadi seorang Rasul Paulus. Nggak ada salahnya mungkin saya sedikit reminder di perenungan kita pada malam hari ini. Walaupun mungkin adik-adik kakak-kakak sudah tahu siapa itu Rasul Paulus dan sebelumnya itu siapa. Tapi selalu saya perjalanan hidupnya seorang Rasul Paulus ini menjadi penyemangat setiap kita, mudah-mudahan kita dari secara pribadi saya, bagaimana Rasul Paulus itu mengambil sikap yang luar biasa. Ya, kalau dulu mungkin masih namanya Saulus, dia adalah musuh kekristenan, sampai-sampai dia menjadi seorang yang sangat bangga ketika dia bisa menganiaya, bisa mengejar-ngejar orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya saat itu, bahkan dia sangat bangga lagi kalau dia bisa membunuhnya.
Itu menjadi kebanggaan seorang Saulus dulu, sebelum namanya dirubah menjadi Paulus. Dan itu menjadi tugas utamanya, dan dia selalu bersemangat untuk berbuat kejahatan saat itu di dalam tugasnya sebagai seorang panglima tentara. Jadi dia kerjanya ya itu mengejar-ngejar orang Kristen yang sudah percaya saat itu dan membinasakannya, lalu membuatnya susah dan sebagainya. Sampai-sampai Tuhan berkenan untuk mempertemukan atau bertemu dengan Saulus di Damsyik ya, di Damsyik. Dan ini menjadi bagian tolok ukur berubahnya seorang Saulus yang dulu begitu sangat membenci orang Kristen, tetapi pada saatnya dia menjadi orang yang begitu setia memberitakan kabar Injil kepada banyak negara saat itu. Inilah tolok ukurnya seorang Saulus menjadi Paulus. Dan kalau kita melihat dari surat ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan kalau kita melihat dari referensi-referensi yang ada, surat ini dibuat tidak dalam kondisi Rasul Paulus dalam keadaan yang baik-baik saja. Rasul Paulus menulis surat ini dari Tarsus, dari tahanan, dari dalam tahanan. Jadi surat ini dibuat bukan dari ruangan kerja yang enak, gitu kan ya, ada meja dan sebagainya. Lalu ia membuat surat penggembalaan kepada jemaat di Efesus karena dia mendengar ada kabar-kabar yang memang harus Rasul Paulus bertindak di sana dan memberikan pengajaran-pengajaran dan penggembalaan di Efesus. Jadi Rasul Paulus menulis surat ini dari Tarsus dan dikirimkan kepada jemaat di Efesus. Nah, kalau saya lihat dari Tarsus ke Efesus, tadi sedikit saya sebelum ibadah ini di sore hari saya membuka peta Alkitab ya, perjalanan Rasul Paulus. Jadi kalau Tarsus itu adanya sekitar di Turki, dan itu dari pesisir pantai, tapi Efesus juga ada di pesisir pantai, cuma agak jauh sana ya, lebih kepada di Yunani, dekat kepada Yunani saat itu. Cukup jauh. Saya tidak tahu pola seperti apa yang dikembangkan saat itu untuk berkomunikasi dengan baik. Pola apa yang dikembangkan oleh Rasul Paulus untuk menggembalakan jemaat-jemaatnya yang jaraknya nggak ada yang dekat, semuanya jauh. Dan yang hebat lagi ketika memang ada satu case tertentu di satu jemaat, Rasul Paulus menjadi bagian yang mendengar itu dan dia harus menindaklanjuti apa yang terjadi di jemaat binaannya. Dan ketika dia menulis dari dalam penjara di Tarsus, hebatnya lagi tuh surat itu sampai juga ke Efesus yang menjadi bagian yang ditujunya. Siapa yang mengantarnya memang tidak diceritakan, tapi semua ini adalah pekerjaan Allah melalui Paulus. Nah, itu salah satu yang bisa pembukanya dengan seperti itu supaya kita bersama-sama melihat bagaimana kita belajar dari seorang Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Efesus ini. Nah, sementara jemaat di Efesus, kenapa sih harus digembalakan oleh Rasul Paulus? Apa sih yang didengar oleh Rasul Paulus? Sehingga Rasul Paulus walaupun dalam keadaan yang tidak nyaman, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan di penjara, saya tidak tahu, saya pernah membacanya sih di dalam Injil ini bahwa penjara saat itu tuh bukan hanya jeruji, tetapi yang dipenjarakannya juga kalau nggak salah kakinya juga dirantai ya, dirantai dan dikasih beban kalau nggak salah seperti itu. Jadi mungkin kondisinya juga tidak memungkinkan, tetapi Rasul Paulus masih bisa untuk memberikan suatu surat yang sangat-sangat penting yang kita baca dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhirnya, ada pasal 6 pasal di sini. Itu buah tangan dari seorang Rasul Paulus untuk menggembalakan jemaatnya di Efesus. Efesus sendiri adalah kota yang dahulunya dimenangkan oleh iman oleh Rasul Paulus dari pemujaan dewi ya, Dewi Artemis. Jadi dewi-dewi yang saat itu memang berkembang di saat itu di Yunani tentunya, yang terkenal dengan dewa-dewinya, dan di Efesus ini lebih condong kepada Dewi Artemis, dewi kesuburan katanya. Sehingga pola hidupnya saat itu pun pola hidup yang hura-hura, bebas, nggak ada jarak, lalu semuanya menjadi tidak terkendali dan lain sebagainya. Dan itu membuat Rasul Paulus juga perlu mengingatkan jemaat yang sudah percaya kepada Kristus di Efesus. Jangan sampai kamu kembali lagi ke masa lalu. Jangan sampai kamu kembali lagi dengan tawaran-tawaran yang hura-hura, dengan tawaran-tawaran yang tidak ada batasnya, semuanya bebas dan lain sebagainya. Sehingga Rasul Paulus di dalam ayat yang baru kita baca ini
ada kata-kata yang cukup menohok ya, ada kata-kata yang cukup menerjang pemikiran kita. Kenapa sampai Paulus ini menuliskan surat yang sedemikian ya? Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, katanya gitu. Mungkin kalau di orang-orang kita, orang-orang dari timur ini ketika bicara mendengar kata bebal, ada ungkapan kata yang agak sedikit kasar ya. Bebal artinya kan orang yang sudah dikasih tahu tapi tidak pernah mau dengar gitu. Sudah dikasih tahu tetapi tidak mau menyimak, tidak mau menurut dan lain sebagainya. Itulah bebal. Lalu tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Inilah yang menjadi rujukan tema ibadah kita pada malam hari ini, piawai mengelola hidup. Jadi Paulus tidak mau jemaat yang saat itu sudah percaya, namun masih dikelilingi oleh orang-orang atau penduduk di Efesus yang tentu saja dominannya masih orang-orang yang masih tertuju kepada Dewi Artemis tadi. Dan Rasul Paulus pastinya juga memperkirakan kalau ini didiamkan saja, kalau ini tidak diberikan penguatan, maka orang-orang di jemaat-jemaat di Efesus ini juga perlahan dia akan kembali lagi ke masa lalunya dan kembali lagi dia akan membuang-buang hidupnya, membuang-buang waktunya ketika memang sesungguhnya dia harus kembali kepada bagaimana dia berfokus pada Kristus yang sudah menyelamatkannya. Sama seperti Rasul Paulus yang dulunya Saulus, ketika dia diberikan hidup lagi oleh Allah dari kebutaannya, dari masa depannya yang sehingga gelap, tetapi Allah kembali mencelikan matanya dan kembali dia bisa menikmati hidup kembali, tapi dibayar dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa oleh Rasul Paulus. Dan inilah yang menjadi contoh bagi jemaat di Efesus dan juga jemaat bagi kita. Nah, anak-anakku, adik-adik dan kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema ini sebenarnya piawai mengelola hidup. Ini disampaikan kepada anak-anak kita di remaja, bagi saya adalah tepat ketika anak-anak kita berangkat dari kecil ya di KPA, lalu beranjak kepada remaja dan tentu saja sudah mempunyai pemikiran yang bukan lagi anak-anak, tetapi remaja beranjak ke pemuda, beranjak ke dewasa gitu, kepada dewasa, dan biasanya sudah banyak pilihan, sudah punya keinginan sendiri, punya pandangan sendiri, punya usulan sendiri, punya kritis sendiri gitu kan ya. Tetapi bagaimana pandangan dan apa yang ada di pikiran anak-anak kita, adik-adik dan kakak-kakak ini juga harus juga berlandaskan apa yang menjadi baik buat kita semua. Tidak semua pemikiran kita, keinginan kita itu baik adanya, belum tentu. Belum tentu segala sesuatunya itu baik adanya, maka berulang kali di 6 pasal ini Rasul Paulus mengingatkan kamu harus kembali kepada Kristus gitu kan ya. Jangan lagi kamu kembali lagi ke sana dan sebagainya. Jadi tolak ukurnya satu sebenarnya. Jadi kalau tadi di hari Minggu Pak Pendeta Dedan mengangkat bagian firman Tuhan dari Yohanes itu, dan tolak ukurnya cuma satu, kalau kita mau mengasihi itu apa gitu kan ya. Tolak ukurnya apa? Apakah menurut saya kasih itu? Tetapi justru karena Tuhan yang sudah lebih dulu mengajarkan kita tentang kasih. Karena kita dulu yang sudah lebih dulu menikmati kasih Kristus. Maka ketika kita akan mengasihi sesama kita, pakailah tolak ukur itu. Dan kalau kita mau dikatakan di sini bagaimana kita harus hidup supaya kita tidak membuang waktu-waktu kita, bahwa firman Tuhanlah menjadi tolak ukur kita. Bagian-bagian firman Tuhanlah yang menjadi penuntun, menjadi guidance kita untuk kita bisa masuk ke dalam kehidupan kita dan kita bisa berjalan bersama-sama di dalam firman Tuhan. Dan momen-momen seperti ini, persekutuan seperti ini, pastinya bagian-bagian yang akan membentuk karakter kita, membentuk adik-adik dan kakak-kakak menjadi semakin hari semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin lebih baik. Sehingga bagaimana kita mengelola kehidupan kita, mengelola hidup kita yang di dalamnya ada waktu. Nah, ini yang perlu kita coba renungkan bersama-sama di malam hari ini. Dan kalau kembali kita kepada tema,
piawai artinya kan cakap ya. Piawai itu cakap sekali. Piawai itu sudah ahlinya, bisa disebut ahli lah mendekati kepada piawai itu dia sudah ahlinya di bidangnya. Dan ketika bidangnya itu dimasukkan di dalam mengelola hidup, artinya kita harus cakap mengelola hidup. Di dalam hidup itu ada waktu yang terus bergulir berjalan ke depan. Berjalannya ke depan, bukan ke belakang waktunya. Jadi ketika kita dikasih hidup, sampai hari ini kita juga menikmati hidup, sampai detik malam ini pun kita dikasih hidup, dan di dalamnya ada waktu yang terus bergulir. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, dan sepertinya, dan saya bisa pastikan itu tidak bisa ditarik mundur. Apa yang sudah terjadi di detik sebelumnya, di menit sebelumnya, di jam sebelumnya, di hari sebelumnya, tidak dapat kita ulang lagi di hari berikutnya. Belum tentu kita dapat ulang lagi. Konon katanya kesempatan tidak datang 2 kali, seperti itu katanya ya. Dan ini menjadi bagian yang mengingatkan kita, bagaimana kita, kalau bicara kita, bagaimana kita mengelola atau supaya kita piawai mengelola hidup, bagaimana kita melihat waktu-waktu yang bergulir ini menjadi pembelajaran buat kita. Bagaimana kita mengelola hidup ini dengan waktu-waktu yang kita miliki, yang kita tidak tahu waktunya sampai kapan terus berlanjut. Kita nggak pernah tahu waktunya sampai kapan kita menikmati waktu ini dalam hidup kita. Nggak ada jaminan kalau kita masih menikmati waktu dalam hidup ini, itu nanti, kita kan sekarang masih kecil, masih muda, nanti berarti kita nanti sampai tua kok. Sampai tua, sampai 60 tahun. Kakek saya 70 tahun masih sehat. Nenek saya juga 75 tahun, wah badannya masih kemana-mana, nggak usah diantar. Kita nggak bisa memprediksi. Ketika hal ini disampaikan kepada adik-adik dan kakak-kakak di kaum remaja ini pengingatan yang sangat dini kepada kita. Sangat dini bahwa waktu itu tidak bisa kita miliki dan kita tidak tahu kapan kita akan tidak memiliki lagi waktu itu. Hidup ini akan berakhir, tidak ditentukan oleh kita muda, lalu setengah tua, lalu tua. Tidak bisa kita seperti itu. Tapi yang pasti kita bisa lakukan adalah bagaimana kita mengelola waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan mengisi waktu ini di usia kita masing-masing. Nah, kalau di remaja ini kebanyakannya mungkin masih pada sekolah ya, masih mengejar, belajar, mengajar. Kembali saya menyinggung sesuatu yang mungkin sudah sering terjadi, sedang disampaikan di forum ini, mungkin di dalam ibadah ini, bagaimana kita saat ini masih belajar mengajarnya masih virtual, walaupun sekarang sudah ada PTM ya, pembelajaran tatap muka. Saya tidak tahu apakah juga belum merata di semua daerah, apakah bisa semuanya ataupun tetap sebagian-sebagian PTM, lalu sebagian di rumah dengan virtual. Ini bagian-bagian yang harus kita nikmati dan harus kita kelola. Dan di awal-awalnya ini menjadi kesulitan yang luar biasa ketika kita biasa bertemu, lalu kita hanya bertemu dan melihat gadget kita ataupun laptop kita gitu ya di rumah masing-masing. Dan ini menjadi sesuatu pergumulan kita, dan akhirnya waktu itu terbuang. Karena kita merasa, aduh kita percuma seperti ini, nggak enak. Jadi kita hanya mengeluh dan mengeluh, tetapi waktu itu terus berlalu dan pembelajaran itu terus juga berlangsung dan kita ketinggalan oleh pembelajaran itu. Pada akhirnya ketika kita dipertanyakan oleh pembelajaran ini melalui ujian, melalui ulangan, lalu kita terbata-bata untuk menjawabnya. Karena kita sudah membuang waktu-waktu yang lalu dengan sangat ringan kita membuangnya. Kita dengan alasan-alasan A, B, C, dan yang tidak mendasar kadang-kadang membuat kita menjadi suatu alasan yang kuat untuk kita, udahlah, biasa-biasa aja, nggak usah terlalu serius, saya belajar di rumah, bisa sambil main-main, tinggal matiin ya, videonya, mereka tidak tahu saya kemana, nanti tahu-tahu udah selesai aja, gitu kan ya. Walaupun juga di sekolah pasti ada satu trik untuk semuanya video selalu on gitu ya, terpasang gitu, sehingga bisa ketahuan kalau kita ada di mana dan di mana. Tapi itu menjadi suatu alasan bagi kita untuk sebuah yang akan merugikan diri kita dari sisi waktu, bahkan dari sisi pembekalan diri kita menjadi satu yang sia-sia, suatu yang terbuang. Dan tidak salah kalau Rasul Paulus, sepertinya kalau saya ingat juga lebih dari ini, dia menuliskan surat mengenai waktu. Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat, sampai ada lagunya ya, selamatkanlah waktumu,
Detik-detik di dalam hidupmu, waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Sampai Rasul Paulus itu mengutarakan itu dengan kesungguhan, karena memang waktu-waktu yang kita miliki ini, bagaimana kita ada di dalam waktu-waktu itu. Kalau waktu-waktu ini kita tergerus oleh keinginan dunia, maka waktu-waktu ini akan menjadi jahat buat kita. Saat itu kita bersenang-senang, tapi di next kemudian hari, kita akan menjadi orang yang susah. Karena kita tidak menjadi apa-apa, kita sudah membuang waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita, untuk kita isi dengan hal-hal yang baik. Di posisi kita, di usia kita, di usia adik-adik dan kakak-kakak adalah waktu-waktu emas. Waktu-waktu yang luar biasa. Waktu-waktu yang kakak juga atau saya juga pengen kembali lagi ke masa-masa remaja dulu gitu kan ya, penuh dengan kegembiraan, sukacita gitu kan ya. Tadi juga masa muda sungguh senang, hidup penuh dengan cita-cita, dengan api. Nah, seperti itulah masa muda yang indah seperti itu. Yang tak kunjung padam apinya. Api semangat untuk berkreasi, semangat untuk melayani, semangat untuk berbuat hal-hal yang terbaik itu terus dinyalakan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang piawai mengelola hidup ini. Saya tidak mau menyebut ini susah, tapi karena ini harus dilakukan. Karena ini harus harus kita wujudkan. Karena itu berimpact langsung, berdampak langsung dengan kehidupan kita. Kita bisa melihat orang-orang yang anak-anak yang dalam hidupnya itu betul-betul waktunya dikelola dengan baik. Kalau Tuhan memberikan kita waktu 24 jam sehari, saya ingin coba memberikan untuk tidur 8 hari lah katakanlah. 8 jam, sorry, 8 hari. 24 jam, 8 jam kita tidur, lalu tidur siang mungkin 1 jam, jadi 9 jam. Jadi 24 kurangin 9 masih ada 15 jam. Kita pergunakan untuk apa itu? Belajarkah berapa jam? Kita ada aktivitas lain, bergaul dengan yang lain, dan lain sebagainya. Nah, apakah 15 jam ini menjadi waktu yang dipergunakan oleh kita dengan efektif? Dengan punya daya penghasil, menghasilkan sesuatu yang positif bagi kita, atau sebaliknya? Mari kita lihat di 15 jam yang memang kita bisa menjadi anak-anak terang. Artinya 15 jam itu adalah waktu dari pagi sampai sore hari atau malam hari. Waktu masih adanya terang matahari, gitu kan ya. Masih ada waktunya terang-terang itu matahari, masih ada matahari. Jadi kita bisa beraktivitas dengan sangat leluasa. Mari kita coba jujur pada diri sendiri. Adik-adik, kakak-kakak, coba. Kita jujur pada diri sendiri ketika waktu yang diberikan Tuhan 24 jam ini, saya potong 9 jam untuk memang waktu istirahat kita tidur, dan itu nggak bisa, memang itulah waktu istirahat kita. Masih ada 15 jam. 15 jam yang Tuhan siapkan di dalam hidup kita per hari untuk kita menikmati terang, menikmati cahaya Tuhan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, lalu kita berbuat apa di sana. Jangan sampai surat Rasul Paulus ini juga kepada jemaat di Efesus ditujukan kepada kita juga hari ini. Ya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saya pikir kita bukan orang-orang atau adik-adik kakak bukan orang-orang yang bodoh, tapi orang-orang yang sedang menuju kepada piawai mengelola hidup sehingga menjadi orang-orang yang pandai, piawai, ahli, sehingga waktu-waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Sekali lagi saya mengatakannya, masih Tuhan percayakan kepada kita. Waktu-waktu dalam hidup kita ini masih Tuhan percayakan kepada kita. Yang terbaik, yang perlu kita coba renungkan pada malam hari ini, bagaimana kita memanfaatkan waktu hidup yang masih Tuhan percayakan ini kepada kita. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang menyia-nyiakan pemberian anugerah Allah yang luar biasa. Saya kembali kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus diantaranya mengapa dia sampai mempunyai suatu berbalik dari yang dulu 180 derajat sikapnya itu, jadi orang-orang yang dulunya membenci tapi mengasihi Allah dengan kesungguhan hati. Sampai mati pun dia akan lakoni itu
Jangan hanya di penjara, toh faktanya Rasul Paulus juga matinya dirajam dengan diputar di tangan dan kakinya diikat, lalu itunya diputar dan dia ditombakin. Itu suatu pengorbanan, suatu perubahan hidup yang luar biasa dari seorang Rasul Paulus. Bagi saya Rasul Paulus bukan hanya dicatat di dalam Alkitab, tetapi spirit, karakternya, dan semangat yang luar biasa, keteguhannya, fokus pada pelayanannya, menjadi bagian yang kita juga harus pelajari. Di posisi kita, di porsinya kita masing-masing. Porsinya anak-anakku di sini, anak-anak, ya, adik-adik dan remaja, porsi saya apa sih? Supaya kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang bisa mengelola hidupnya. Porsi saya adalah, ini saya punya tanggung jawabnya ini loh. Ketika saya di rumah punya tanggung jawab apa, ketika saya sebagai seorang pelajar saya punya tanggung jawabnya apa. Fokuslah ke sana. Saya nggak usah lagi menyebutkan harus begini, harus begitu ya. Nggak usah lah ya. Adik-adik lebih pintar dari saya karena memang untuk bagaimana adik-adik supaya sekolah ini menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi keluarga itu harus seperti apa. Adik-adik tahu semua. Dan kakak pasti tahu semua harus seperti apa. Lalu selebihnya saya masih punya waktu untuk apa, saya akan pergunakan itu sebaik-baiknya. Dari situ saya masih ada juga waktu untuk apa, saya akan pergunakan itu sebaik-baiknya. Saya akan manfaatkan itu waktu-waktu dalam hidup saya ini, hari per hari, day by day, dengan sebaik-baiknya. Agar saya tidak menjadi orang yang sia-sia, agar saya tidak menjadi orang yang bodoh, dan justru anak-anak atau orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan terhadap hidup adik-adik dan saya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan melalui perenungan kita pada malam hari ini dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17. Mangga saya kembalikan ke Kakak Diana. Barangkali ada sharing dan sebagainya. Saya serahkan ke Kakak Diana. Oke, baik. Terima kasih Pak Herwin atas firman-nya. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing pengalaman-pengalaman dalam mengelola hidupnya atau ada yang mau bertanya, monggo loh. Mungkin dari aku kali ya Pak Herwin ya. Mangga, Kakak Di, mangga. Aku mulai dulu nih. Supaya yang lainnya juga mulai ya. Ya terpancing ya. Terpancing ya. Oke, kalau aku mungkin belajar mengelola keuangan sih. Mengelola keuangan. Yes, Saya kan anak muda ini kan kadang kalau udah punya duit banyak, beli ini, beli itu, beli itu gitu kan. Suka tergoda hal-hal yang diskon, yang promo. Jadi, apalagi kan cewek-cewek suka beli-beli gitu kan, walaupun kadang nggak penting gitu, kayak lucu-lucu gitu kan. Jadi, kita harus bisa menahan diri untuk membeli sesuatu itu gitu, lebih ke yang bermanfaat gitu kan. Soalnya kan kita kan nggak tahu ya kebutuhan kita ke depannya tuh kayak gimana gitu kan. Soalnya kan kita juga nggak mungkin ngandelin orang lain kan untuk kehidupan kita. Kayak misalkan makan, pasti kita kan sendiri gitu. Dan memang betul tidak bisa diprediksi gitu kan. Waktu ke depannya seperti apa, tiba-tiba kalau kita ada sesuatu yang tak terduga, kita kan masih punya simpanan gitu. Jadi kalau masalah keuangan, mungkin kalau anak-anak muda, kadang lebih lebih susah gitu ya, kalau misalkan buat nggak tahan untuk membelanjakan ya. Ya. Suka tergoda promo-promo mungkin. Betul. Karena kan ada di TikTok suka diskon gitu kan. Masukin keranjang gitu kan. Tiba-tiba udah transfer aja. Keranjangnya jebol ya. Terus apalagi sederhananya lagi apa ya, kayak misalkan bangun pagi nih, kadang kan anak-anak muda suka susah bangun pagi kan. Kalau kita udah bangun pagi, itu kan pasti ke depannya mengelola hidupnya lebih baik gitu, lebih teratur gitu kan. Soalnya kan apalagi kan kita suka begadang, nggak jelas gitu. Jadi pas bangun paginya susah. Apalagi kalau orang-orang yang mungkin kerjain tugas sampai malam, tiba-tiba bangun pagi nggak bisa gitu kan. Jadi kita waktunya free malah kita main HP gitu, dan malamnya malah nugas gitu kan. Itu kan udah contoh
kayak nggak bisa mengolah waktu gitu. Mungkin kan nggak cuma aku doang nih, kayaknya teman-teman juga ada kali yang gitu. Menarik nih Kakak Diana nih. Kakak Diana menarik karena memang itu dekat dengan kita semua. Tadi kalau soal mengelola keuangan, lalu mengelola waktu untuk jam-jam kita yang harusnya sudah bangun, tapi karena something di sebelumnya itu ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya nggak perlu, tapi akhirnya kita jadi lewati dari jam tidur umpamanya gitu ya, sehingga kita harusnya bangun jam 6 umpama, sehingga kita harus agak sedikit berat, mungkin lebih berapa menit. Ini yang pertama, kemarin dibahas di Kompri dan seru banget memang. Jadi kalau hari ini dari bagian dari remaja juga sudah mulai merasa bahwa saya mesti piawai loh mengatur keuangan, karena keuangan ini juga bagian dari hidup kita juga gitu kan ya, yang menghidupi kita juga ada nilai uang yang di dalamnya menghidupkan kita juga gitu kan, jadi hidup gitu kan ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri, selama kita hidup di dunia memang setiap kita juga membutuhkan uang, membutuhkan biaya dan sebagainya. Dan betul, dan di DPA juga kalau kita baca memang sosial media ini menjadi sesuatu yang bisa mengarah kepada positif, selalu seperti itu yang disampaikan ini, tapi juga tidak jarang cukup bobotnya juga ada di yang negatifnya ya. Nanti mungkin Pak Dedan akan memberikan kesaksian juga, dan itu sangat-sangat lucu kemarin di Kompri itu ya. Karena kita ditawari oleh sesuatu yang luar biasa. Saya sebagai orang yang belum lama ini bukan ketipu ya, apa ya, kok tidak sesuai dengan ekspektasi saya ketika saya lihat di gambarnya, tetapi ketika barangnya datang, wow kok kayak begini, saya bilang gitu ya, dan lain sebagainya. Belum lagi nanti bebas ongkir, tapi ketika total kita kirim melalui transfer, kok biayanya jadi segini, jadi sebenarnya bukan bebas ongkir aja, tetap aja dimasukin sama dia gitu. Nah, ini sesuatu yang tadi kalau pertanyaannya bagaimana ya kembali kepada kita ketika kita tadi karena awalnya karena kita punya uang. Jadi satu catatannya biasanya kita tergoda, tergiur oleh sesuatu yang kita mau karena kita pegang uang ya. Pastinya karena kita pegang uang, entah itu nanti ada di rekening kita atau mendaring uang cash dan sebagainya, itu menjadi modal awal dulu. Tetapi kalau itu menjadi ketika evaluasi kita, saya lagi punya uang, terus kemarin beli ini, kayaknya barang-barang ini sebenarnya juga nggak gitu penting buat kita, hanya lucu-lucuan aja dan hanya tertarik saja, tetapi untuk berimpact kepada diri sendiri juga nggak ini gitu ya. Nah itu menjadi catatannya mungkin bagaimana ketika kita punya uang, mari kita ingat ketika kita tidak punya uang. Gitu. Mari kita ingat ketika uang ini ada di saya, sampai di saya, tentu ada perjuangannya nih uang untuk sampai ke saya. Mungkin sebagian kecilnya mungkin boleh pengasih gitu ya. Kalau pengasihan itu dari papa, dari mama juga kan berjuang untuk uang ini bisa sampai ke Diana umpamanya gitu kan ya. Dan itu nggak mudah biasanya. Mencari uang tuh sampai sekarang tuh masih konotasinya adalah harus berjerih lelah, bersusah payah, baru kita mendapatkan uang gitu kan ya. Nah kalau kita mengingatnya, ini uang ada di saya akan mempergunakan dengan sebaik-baiknya, tapi tentu saja juga tidak menghalangi kita untuk sesuatu yang kita sukai gitu kan, tapi punya hitungan-hitungan yang matematik, yang kalkulator yang canggih gitu ya. Jadi jangan nggak sembarangan kita asal klik. Nah itulah medsos ya. Teknologi sekarang nggak usah kemana-mana sambil boboan di tempat tiduran gitu kan ya, lehe-lehe lah, tinggal ini bagus nih, main klik aja lu masukin ke keranjang dan sebagainya, lu nyari lagi, masukin lagi ke keranjang gitu kan ya, dan sebagainya. Itu lambat laun tidak terasa itu jumlahnya itu wow. Nah kalau istilahnya Kak Dedan, kalau kemarin contoh yang paling real yang mungkin kecil tapi lama-lama bisa jadi gede, lah itu ongkirnya gitu kan. Istilahnya Kak Dedan itu bocor halus. Jadi uang kita bocor halus tuh di ongkir dan lain sebagainya. Nah seperti itu mungkin juga mengelola secara piawai memang butuh waktu, butuh mengelola diri, lebih pada mengelola diri ya. Sesuai kalau saya mau ya. Jadi kalau kemarin ada satu Kompri adalah dia terbiasa dengan apa yang saya butuhkan, bukan saya mau. Memang saya membutuhkan dan saya mau, kalau bukan dari kemauan dia tapi memang dibutuhkan gitu. Itu juga suatu perjuangan sepertinya, bukan nggak mudah itu ya ke situ. Lalu soal bangun tadi, nah ini juga kebiasaan-kebiasaan yang sepertinya kalau saya lihat cucu dari kecil sudah seperti susah mesti dibangunin.
apalagi ketika sekolah mulai PTM dan harus ke sekolah gitu kan ya, walaupun masih tidak full day gitu kan ya, Senin ke sekolah, lalu Selasanya virtual, itu ngebanguninnya wow, susah banget. Susah banget karena ketika dia virtual, dia membutuhkan waktu sebentar saja sudah ada di depan ini. Tapi kalau ke sekolah mungkin ada persiapan yang lebih gitu kan ya, harus mandi lebih awal karena harus memperhitungkan perjalanan dari rumah sampai sekolah dan sebagainya, sehingga harus bernangis-nangis dan sebagainya. Ternyata ini bukan hanya di anak-anak gitu ya, tapi di remaja juga masih terjadi hal seperti ini, dan butuh butuh komitmen sebenarnya, butuh komitmen. Apalagi ketika memang kita sudah menentukan waktu itu untuk sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, maka kita sampai sekarang kalau saya masih masang alarm sampai tadi pagi pun saya mau ke gereja pasang alarm. Masih seperti Kakak Dian bilang bahwa terkadang saya tidurnya agak sedikit larut karena susah tidur gitu ya. Jadi gelepak-gelepak akhirnya jam 1 baru tidur. Karena saya sudah siapkan sebelumnya di jam 6.30 saya harus bangun untuk saya bersiap-siap ke gereja. Kebiasaan saya ke gereja dari dulu sampai sekarang, saya 1 jam sebelumnya harus ada di gereja. Mau saya ada tugas, mau tidak, saya 1 jam sebelumnya, kalau saya ada niat ke gereja, saya ke gereja. 1 jam sebelum mulai kebaktian, saya sudah ada di gereja. Entah apa yang saya lakukan di sana, yang penting saya bisa melihat gereja, dan apa yang bisa saya kerjakan untuk mempersiapkan ibadah. Itu kebiasaan dari dulu, dan bersyukur sampai sekarang saya bisa mempertahankannya, walaupun agak terseok-seok kalau sekarang. Jadi gitu Kakak Dian, jadi mungkin juga betul, mungkin ya teman-teman yang lain juga punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Memang kembali kepada diri sendiri, bagaimana kita berkomit untuk sebuah waktu yang harus kita prepare dan harus kita siapkan bersama-sama, siapkan secara sungguh-sungguh, gitu, sama secara sungguh-sungguh mempersiapkannya. Kembali waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat gitu kan ya. Kadang-kadang ngantuk menjadi mengalahkan segala tanggung jawab kita. Kurang lebih begitu mungkin, nanti mungkin Kak Dedan akan melengkapinya. So, kalau masih ada yang lain, pengalaman-pengalaman yang lain atau sharing ya Kak Dia. Ya, monggo teman-teman boleh loh. Atau mungkin dari Kak Dedan untuk menambahkan firman pada hari ini boleh. Ya, benar. Boleh aku dulu nggak sebelum Pak Dedan? Oke nih, yang lebih pengalaman ya. Miss Me dulu dong. Bentar ya, kayaknya kan maksudnya Pak Dedan kan pamungkas lah ya gitu, pendeta gitu kan ya nanti ya. Gitu loh, gongnya loh. Ya, berhubung teman-teman yang lain belum nih ya maksudnya. Menarik sih, menarik tadi yang aku baru tahu loh justru dari Diana tadi waktu Diana bilang siang-siangnya main-main handphone, tahu-tahu ntar malam baru nugas gitu. Akhirnya pertanyaan saya sudah terjawab gitu. Kadang-kadang saya suka bingung gitu. Nih kok kayaknya anak-anak muda zaman sekarang nih kayak sibuk banget ya. Kayak kok waktunya kayak kurang gitu ya. Padahal aku ngerasain kuliah sambil kerja sambil kuliah masih ada aja kok waktu gitu kayaknya kan. Terus akhirnya tadi, oh ternyata mungkin karena sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi yang akhirnya mungkin jadi kayak enak nih semua udah ada di handphone. Jadi kan bisa kayak mager gitu kan sambil lihat-lihat handphone, makan waktu lama gitu kan. Akhirnya yang harusnya menjadi tanggung jawab baru dikerjainnya belakangan, justru pas harusnya waktunya udah istirahat gitu kan. Berarti maksudnya penting banget ya, maksudnya untuk kita sama-sama nih belajar. Aku juga masih belajar sampai saat ini gitu. Untuk memanage waktu ya. Tadi kan kayak Pak Erwin bilang waktu tuh nggak bisa diulang gitu kan. Kesempatan tidak datang 2 kali gitu kan. Terus tadi juga mengatur waktu istirahat, ya kan. Terus mengatur waktu tidur yang 8 jam dan lain-lain gitu. Maksudnya tadi juga Diana bilang kayak bangun pagi gitu kan. Pasti mungkin ada juga yang kayak bangun pagi langsung pegangnya handphone, terus kayak kelamaan, nanti udah deket waktunya belajar baru kaget gitu kan mau online kayak gitu. Penting banget sih maksudnya untuk kita sama-sama belajar memanage waktu. Kira-kira kita punya waktu berapa lama sih untuk main? Bukannya nggak boleh mageran main handphone sih boleh pastinya. Aku juga kok gitu. Cuman mungkin bagaimana kita mengendalikan diri untuk menyelesaikan tanggung jawab kita, lalu kita bisa bersantai gitu kan. Supaya pada akhirnya nggak jadi yang keteteran, terus yang nggak jadi
kayaknya hidupnya jadi beban gitu kan. Paling itu sih Pak Herwin, lebih kayak ke memanage waktu ya, belajar untuk memanage waktu gitu. Karena aku juga mungkin mengalami gitu. Saat mulai dari anak-anak gitu kan biasa diaturin ya, kita kan biasanya disuruh-suruh sama orang tua kita ya gitu. Pas mulai remaja kayaknya kita mulai dikasih kepercayaan untuk bisa atur waktu sendiri meskipun masih kayak harus dibawelin sama orang tua gitu. Pas udah SMA, orang tua juga masih bawelin tapi lebih dikit nih gitu, udah lebih kasih kebebasan buat anaknya gitu kan. Terus apalagi nanti kalau pas udah kuliah gitu kan kayaknya udahlah udah bisa dipercaya gitu kan. Jadi sebenarnya kita kayak bertahap sih untuk belajar memanage waktu itu gitu. Itu Oke. aja sih Pak Erwin dan teman-teman. Oke, Miss Mei. Ini dia udah terjawab ya, Miss Mei ya. Kania kayaknya mau sharing tuh, Kadi. Iya ya. Kania monggo loh, boleh loh. Ada nih James, Sebastian, Adisti, Andi, boleh Andi. Valen, Mima, Nathan, atau Mbak Dedan nih. Untuk mengakhiri diskusi hari ini. Mungkin boleh dari Pak Dedan nih. Ya, mangga Pak. Ya, kalau saya lihat sih begini ya. Selain yang tadi sudah disampaikan, waktu itu tidak perlu bayar tapi berharga banget. Manajemen itu punya tantangan. Manajemen waktu, manajemen keuangan tadi ya, manajemen kesehatan juga buat anak-anak remaja, pemuda. Salah satu tantangannya adalah kecanduan. Itu yang kadang-kadang perlu kita waspadai. Hal-hal yang sudah membuat kita kecanduan kadang-kadang susah dilepaskan. Atau kalau nggak, bahasanya kalau kecanduan terlalu kasar, kalau sudah jadi kebiasaan gitu, itu nanti berat lagi gitu ya. Ya tadi kayak kalau dibilang sama Diana masalah keuangan, kalau udah lama-lama kecanduan jajan, itu mengubahnya susah banget gitu ya, memanage lagi keuangan karena kita udah punya musuhnya, kecanduan gitu. Masalah waktu juga sama. Sebenarnya tadi yang dibilang sama Diana, sama Bisme, itu kan sesuatu yang kita tahu nih, tapi musuhnya itu kalau udah kecanduan gitu ya, beratnya itu kan kecanduan ya. Dulu sebelum ada Instagram, sebelum ada medsos, kita baik-baik aja gitu. Tapi ketika udah kecanduan, itu jadi kayak cepet banget. Saya aja kadang ini kayak kemarin pulang mudik gitu ya, di tempat yang sinyalnya agak-agak susah gitu ya. 1 hari itu kayak lama banget nih, kok nggak sore-sore gitu ya. Ini kayaknya nunggu jam 2 siang aja kayak lama banget. Tapi kalau kayak di Bogor nih, waduh yang nyaris nggak pernah ada masalah dengan sinyal, ada wifi dan segala macam. Loh, tau-tau udah jam 2, atau udah jam 4 gitu ya. Ternyata melawan kecanduan itu sih salah satu yang berat. Dalam hal keuangan, tadi ya mengelola keuangan kita, kalau kita udah kecanduan dengan jajan, kecanduan promo, kecanduan berburu diskon dan lain sebagainya, itu memang nanti berat banget untuk kita belajar mengelola di langkah yang berbeda. Jadi mungkin yang saya mau sharing adalah yang perlu dilatih oleh kita sebagai anak-anak muda adalah pasang alarm buat diri kita masing-masing supaya apapun yang buruk tidak jadi sebuah kecanduan atau kebiasaan. Entah itu bangun siang gitu ya, bangun siang kan sebenarnya masalah kebiasaan ya. Dulu saya juga manusia siang gitu ya, manusia malam, bangunnya siang gitu ya, apalagi kerjaan pendeta kan banyak kan sore ya. Tapi begitu ada aktivitas berkeluarga, antar istri ke sekolah dan lain sebagainya, bisa kok bangun pagi. Sebenarnya jadi yang masalah itu adalah kebiasaan. Kalau kebiasaan sudah terbentuk jadi kebiasaan yang baik, dan kita punya alarm hal-hal apa yang buruk yang bisa jadi kecanduan, itu kita bisa melatih pengelolaan hidup lebih baik sih menurut saya. Jadi hati-hati pasang alarm betul-betul dengan hal yang namanya kecanduan. Nah, terkait dengan kebiasaan, kalau mau dikaitkan dengan firman Tuhan yang hari ini kita baca, di ayat-ayat sebelumnya kan sebenarnya Paulus juga menekankan hati-hati gitu ya. Hati-hatinya apa sih? Hati-hatinya supaya jangan sampai ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk membunuh waktumu begitu ya. Makanya kan diingatkan tentang anak-anak terang, perilaku sebagai anak-anak terang seperti apa, hidup yang baru seperti apa. Jadi sebenarnya
hati-hati loh, kamu jangan sampai kecanduan dengan percabulan, kamu jangan sampai kecanduan dengan gaya hidup yang egois dan lain sebagainya. Nah, alarm-alarm itu yang penting banget. Saya cuma juga mau share begini, kita mungkin nggak ngerasain efek buruknya sekarang, tapi next tadi disampaikan sama Pak Herwin sama Diana, kita nggak alami sekarang. Oh, saya ngerasa gaul sama teman-teman saya yang kayak gini asik. Oh, saya gaul dengan orang-orang yang kayak gini happy. Jadi berasa gaul, berasa keren kalau gaulnya sama anak-anak yang kayak gini. Ya sekarang kita ngerasanya kayak diterima, merasa seperti gaul, merasa seperti keren. Tapi nanti ketika sekian tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi ketika kita udah berada di lingkungan kerja, di lingkungan kita usaha, kita akan ngelihat jadi, kenapa dulu ya saya menghabiskan waktu muda saya gaulnya sama anak-anak yang kayak gini, kok saya memberikan diri saya justru hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini. Nah, itu juga jadi sesuatu yang penting. Jadi menjaga diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk, hati-hati pasang alarm yang baik, jangan sampai kita kecanduan, jangan sampai kita jadi orang-orang yang kayaknya kalau nggak ada ini hidup saya berantakan, itu bahaya banget. Dan mengelola hidup itu dimulai dari bagaimana kita juga mengatur diri kita pada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sederhana aja hal-hal yang tadi disampaikan Diana, masalah bangun pagi, hal-hal bagaimana kita ngatur, oke, kalau kita mau plotin waktu buat main kapan, itu hal-hal yang sederhana tapi saya yakin itu baik, termasuk kesehatan gitu ya. Saya pengalaman sendirilah, korban dari masa kuliah yang buruk gitu ya, itu berdampak ke usia saya masih muda lah gitu ya, masih kepala 3, masih muda, tapi lambung udah bermasalah, mungkin juga udah banyak juga hal-hal yang secara fisik kok nggak seseger teman-teman yang lain. Ya, sebenarnya sederhana, dari ketika kuliah dihajar pakai kopi, dihajar pakai makan yang nggak bener, itu kan hal-hal yang kelihatannya nggak apa-apa, dulu masih kuliah seger-seger aja, makan begini-begini doang, sehat-sehat aja, tapi ternyata 15 tahun kemudian, ketimpa gitu ya, masalah lambung udah bermasalah, apa-apa. Jadi memang sekarang mungkin kita ngerasa nyaman-nyaman aja dengan hal-hal yang mungkin kita anggap baik-baik aja, tapi ternyata efeknya efek jangka menengah aja, efek jangka panjang. Jadi alarmnya kebiasaan dan kecanduan itu penting banget untuk dihindari. Gitu Pak Herwin, Diana. Tur nuhun, Pak Dedan. Oke, terima kasih Pak Dedan. Sebelum kita mengakhiri, mau ada yang nambahin lagi nggak nih? Kak Dita mungkin boleh loh, Kak Dita. Oke, kita akhiri saja ya sharing kita pada hari ini. Terima kasih Pak Herwin dan teman-teman semuanya sudah sharing. Saya juga terima kasih. Nah, kita akan merespon firman Tuhan pada hari ini. Yaitu menyanyikan lagu Bukti Kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Ya, teman-teman, kita akan memasuki persembahan. Nas persembahan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, teman-teman bisa mentransfer persembahan ke nomor rek mandiri yang sudah tertera pada layar ya, atas nama Gereja Kristen Pasundan, atau bisa scan kode QRIS dan dikasih kode misalnya 20005. Oke, sebelum kita doa syafaat dan doa persembahan, ada pengumuman dari pengurus remaja. Dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Diana. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Ada beberapa pengumuman yang mau aku sampaikan. Untuk pengumuman yang pertama, minggu depan tanggal 22 Mei, kita ada pendalaman Alkitab pukul 18.30 melalui Zoom. Untuk pengumuman yang kedua, untuk ibadah gabungan, kita akan bergabung di ibadah jemaat tanggal 29 Mei, itu disebutnya sebagai ibadah intergenerasi. Jadi, ibadah intergenerasi itu kita akan bergabung di ibadah bersama dengan jemaat dengan nuansa muda. Mungkin itu aja pengumuman dari aku. Mungkin dari teman-teman pengurus lainnya atau Miss Mei ada pengumuman tambahan, dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Adisti. Paling informasi tambahannya untuk teman-teman yang udah daftar untuk katekisasi, jangan lupa ada pertemuannya di hari Rabu. Ya, betul ya Pak Pendeta ya, di hari Rabu pukul 19.30 ya Pak? Yuk, betul. Ya, jadi kalau nggak salah di sini ada Andi sama Jens ya. Nanti datang bersama dengan orang tuanya ya. Ya kan ya Pak ya? Duh, tak salah. Ya, kalau Oke. bisa malah datang dari KRT kalau memungkinkan. Oh iya, dari 18.30 ya Pak ya? KRT. Oke, itu aja Adisti, teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas pengumumannya. Nah, kita akan memasuki doa persembahan dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Prato Herwin. Dipersilakan. Baik, adik-adik, kakak-kakak, dan anak-anakku dalam kasih Tuhan, mari kita satu hati untuk doa syafaat. Sebelum itu saya berdoa, lupa saya. Ada yang mau secara khusus disampaikan melalui doa syafaat ini? Atau secara umum saja? Yang Kalau saya nggak ingat salah, anak-anak kita yang sedang ujian dan lain sebagainya. iya Pak Herwin, kalau nggak salah tanggal 17 Mei itu ada yang UTBK. UTBK, betul. 17 Mei Iya. ya UTBK ya. Iya. Juga ada yang UTBK ya, yang tanggal 28 juga ada itu UTBK. Ya, iya. baik yang UTBK lah ya. UTBK dan juga anak-anak kita yang sedang dari Nyusun SMP. skripsi. Nyusun skripsi. Gimana? Yang sedang menyusun skripsi mungkin bisa. Oh, begitu. Ini pasti Diana nih yang lagi nyusun. Oke, baik. Ya, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk ibadah yang Tuhan di dalamnya hadir di setiap kami, memberikan damai sejahtera kepada kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun dengan virtual. Tapi kami boleh menyanyikan dengan kesungguhan hati, dan di dalamnya ada firman Tuhan yang tersampaikan di dalam ibadah ini ya Bapak. Dan biarlah ini boleh menjadi, setiap kami boleh merespon dengan kesungguhan hati, hikmat yang dari Tuhan biarlah memimpin firman Tuhan yang disampaikan tadi, dan semakin mencerahkan, semakin membuat pembekalan khususnya kepada anak-anak kami di remaja, untuk menghadapi hidup ini yang terus mengalami banyak perubahan dan tantangan yang ke depan yang lebih besar lagi. Biarlah melalui persekutuan dan firman Tuhan yang senantiasa ditaburkan kepada mereka,
sungguh-sungguh boleh menjadi bekal yang kuat untuk mereka menghadapi hari-hari yang akan datang dengan tantangan yang seperti apapun. Tuhan kiranya memeliharakan anak-anak kami di remaja ini, sehingga ia semakin hari semakin mengenal Tuhan dan menjadi bagian yang sangat-sangat berharga di keluarga mereka masing-masing, juga di dalam gereja kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya, biarlah firman-Mu tidak berlalu sia-sia, tapi sungguh boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak kami di remaja. Di dalam ibadah ini kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami boleh memberikan persembahan. Dan biarlah berkat yang dari Tuhan ini, Kau berkati ya Bapak, dan majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini juga Tuhan berkati, agar sungguh-sungguh berkat yang dari Tuhan yang diserahkan kepada gereja ini boleh dikelola dengan baik. Dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Surgawi, dalam syafaat kami ini, kami juga ingin mengangkat, ingin bersama-sama sehati sepikir berdoa, untuk khususnya untuk anak-anak kami yang sedang beranjak dari SMP ke SMA dan SMA juga, ada juga beberapa yang di pemudanya yang dari SMA menuju ke perguruan tinggi. Di dalamnya Tuhan, kami bersama-sama ingin berdoa untuk proses-proses yang mereka sedang geluti atau sudah mereka geluti bersama. Mereka sudah mempersiapkannya dengan sebaik mungkin, dengan situasi yang juga tidak seperti biasanya di saat-saat ini ya Bapak, tapi sungguh kami mohon hikmat yang dari Tuhan, agar anak-anak kami tidak putus dalam semangat mereka untuk menuju kepada cita-citanya. Dan di dalamnya, anak-anak kami juga menyertakan Tuhan di dalam mereka mempersiapkannya. Sehingga melalui pembelajaran yang sungguh-sungguh, rajin membaca, tetapi mereka juga rajin berdoa kepada Tuhan untuk mohon pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih akan menghadapi ujian, dan juga anak-anak kami yang sedang mempersiapkan untuk UTBK ke perguruan tinggi ya Bapak, dan kiranya campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Ada pengharapan, ada keinginan, ada cita-cita dari anak-anak kami untuk satu perguruan tinggi yang mereka cita-citakan. Tuhan kiranya yang terbaik untuk anak-anak kami, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang mempersiapkan ini dengan sebaik mungkin, dengan kesungguhan hati untuk sebuah cita-cita dan menyertakan Tuhan di dalamnya. Tuhan tolong upaya mereka, dan bila pada saatnya nanti, biarlah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhanku Yesus, Kau senantiasa bimbing juga anak-anak kami, dan di dalamnya ada orang tua yang senantiasa memperhatikan perkembangan pendidikan anak-anak kami ya Bapak. Tuhan juga berkati mereka, khususnya kedua orang tua, Papa Mama, dan yang mereka bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan juga pendidikan bagi anak kami. Tuhan kiranya juga memberkati upaya pekerjaan dari setiap orang tua kami ya Bapak, sehingga mereka juga menjadi bagian yang berfokus kepada pendidikan anak-anak kami, anak-anaknya, untuk mencapai cita-citanya. Sungguh ya Bapak, sampai saat ini memang untuk sebuah cita-cita masih dibutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi kami percaya itu akan mencukupkan melalui kedua orang tua mereka, biaya yang harus dikeluarkan dari tingkatan ke tingkatan di sekolah ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan juga kepada kedua orang tua mereka dan keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka boleh beraktivitas, boleh bekerja dengan kesungguhan, dengan semangat yang luar biasa, berdasarkan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhanku Yesus untuk semuanya, naungi kami dengan cinta kasih-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, Gereja Kristen Pacitan Jemaat Bogor di dalamnya. Tuhan juga berkenan memberkati gereja kami, dan kami bersyukur atas campur tangan Tuhan di setiap kegiatan dan pelayanan di gereja kami. Kau berkati Bapak Pendeta Dedan dan keluarga, khususnya Bapak Pendeta Dedan yang saat ini juga sedang mempersiapkan untuk studi lanjut di sekolah S2. Ada persiapan-persiapan yang secara khusus dan membutuhkan waktu yang khusus ya Bapak, bahkan kesehatan yang khusus, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan mencurahkan kesehatan itu kepadanya, dan membagi waktu dengan sebaik-baiknya untuk keluarga dan untuk pelayanan juga untuk studi lanjutnya. Dan semuanya ini biarlah hikmat yang dari Tuhan yang akan menyertai Bapak Pendeta Dedan, sehingga apa yang sekarang ini memang sedang akan
gelutinya, untuk sesuatu yang memang dibutuhkan dalam pelayanannya ya Bapak, untuk masa depannya dan juga bagi gereja kami ya Bapak. Kiranya Tuhan sendiri yang akan campur tangan di dalamnya. Untuk segala sesuatunya, biarlah hikmat yang dari Tuhan yang akan menyertainya. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga penatua yang saat ini masih dipercaya untuk melayani di gerejamu ya Bapak. Komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang ada di gereja kami ya Bapak, karyawan gereja, dan biarlah semuanya boleh menjadi kesatuan dalam pelayanan kami. Bersatu hati untuk saling mendukung di dalam pelayanan kami. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam gereja kami, khususnya kebersamaan di dalam setiap perangkat yang ada di dalam gereja kami, boleh bersatu hati di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang terus kami senantiasa naikkan di dalam doa, yang di dalamnya kami merindukan suatu negara yang adil dan makmur ya Bapa, dan di dalamnya ada pemimpin yang Tuhan tempatkan di dalamnya. Kau juga berkati mereka, di dalam mereka memperjuangkan taraf kehidupan masyarakat ya Bapa, lapangan-lapangan pekerjaan yang senantiasa disiapkan, sehingga pengangguran pun semakin berkurang di dalam negara kami ya Bapa, khususnya di Kota Bogor ini. Dan biar itu menjadi tolok ukur kesuksesan sebuah negara ketika setiap masyarakatnya memiliki pekerjaan yang layak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, dan biarlah kerukunan umat beragama juga menjadi bagian yang kami doakan, sehingga terus dipacu untuk saling menghargai satu dengan yang lain ya Bapak, saling diingatkan, saling ditegur untuk sesuatu yang berdampak kepada hal yang negatif, namun jauhkan itu dari kami. Terima kasih Bapak, kalau selama ini juga gereja Tuhan menjadi gereja yang selama ini dalam pelayanannya begitu banyak dukungan dari lingkungan kami. Itu menjadi bagian pekerjaan Tuhan dalam kehidupan jemaat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Bapak Sorgawi, kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Ya, untuk berkat dari Bapak Penatua Herwin dipersilakan.
Baik, adik-adik, kakak-kakak, dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, pulanglah bersama dengan berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, teman-teman, kebaktian telah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat istirahat, selamat beraktivitas. Bagi yang ada aktivitas di malam hari ini, jaga kesehatan, Tuhan memberkati semua. Oke, Terima teman-teman, kasih Pak Erwin. Terima kasih. sebelumnya kita akan Teman-teman foto semua ya. bersama dulu ya. Oke. Ya, monggo dibuka kameranya semuanya. Wow, Pak Dedan ngeblur sekali, Pak Dedan. Dilap dulu. Karena Ada di lab kameranya tuh. Suk. sengaja di blur sama Pak Dedan. Oke, Nathan, Kania. Oke, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman Thank sudah you, bersama. Pak Diana. Erwin. Semua. Terima kasih Terima kasih, semuanya. Diana. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Teman. teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Dadah. Dah. Thank you ya. Oke. Ya.